Ya Pak, saya sini Pak. Makan catering. Datang lagi. Jadi ininya PBD. Kepada rekan-rekan kami, ketua kami mohon untuk segera menuju tempat yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Jawa Timur. Yang kami hormati Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Ketua Umum DPP REI, yang kami hormati Ketua Pokja Rusunawa REI DKI Jakarta, serta hadirin undangan yang berbahagia. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan Jakarta Timur oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Hadirin undangan yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Sabroni. Kami persilakan. Yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Bapak Yonatan Pasuduman. Kami persilakan. Siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Wali Kota Jakarta Timur, yang kami hormati Ketua Umum DPP REI beserta jajarannya, Pak Sekjen juga hadir, atau yang mewakili. Mohon izin Pak Gubernur, kami melaporkan 2013 di Rumah Susun Pulau Gadung. Kita akan lakukan groundbreaking tahap 2 di lokasi ini oleh para pengembang, para pemegang SIPD yang tergabung dalam DPD REI Jakarta. Laporan dari Ketua DPD REI Jakarta, ini adalah kewajiban dari 18 pemegang SIPD yang tergabung di dalam REI. Dan pembangunan kali ini adalah pembangunan tahap 2, di mana tahap pertama adalah yang kita tempati sekarang dan yang ada di sebelah, 2 unit masing-masing 100 hunian, dan di atasnya akan berdiri 8 blok rumah susun nantinya. Sekarang yang sudah jadi 4 blok dan sudah dihuni dengan penuh oleh warga masyarakat. 2 blok akan dibangun oleh REI yang akan kita lakukan acaranya pada sore hari ini, dan 2 blok akan dilakukan pada periode yang datang, dan itu adalah acaranya dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya mohon perkenan Bapak untuk memberikan arahan sekaligus melakukan groundbreaking pada hari ini. Dengan demikian, dalam pembangunan rumah susun umum bagi MPR tidak hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban sesuai yang diamanatkan dalam SK Gubernur nomor 540, nomor 193 maupun Undang-Undang nomor 20 tahun 2011 tentang sosial yang dibangun. Namun lebih jauh dari itu, keikutsertaan para pengembang pembangunan hunian yang layak untuk MPR wilayah DKI Jakarta juga merupakan wujud tanggung jawab moral
sekaligus bentuk konkret dukungan dari para pengembang terhadap program-program pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai pelaku pembangunan, kami berharap dukungan semua pihak, terutama kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar kami dapat menjalankan kewajiban sesuai yang diamanatkan undang-undang maupun peraturan lainnya. Semua pihak, khususnya kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki, kuasa melimpahkan rahmat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera. Untuk yang kesejahteraannya, kita masih diberi nikmat, diberi berkah untuk bisa berkumpul di siang hari ini untuk menghadiri acara Prof-Briefing tahap kedua Wali Kota. Para pengembang, selamat pula dan seluruh yang hadir sini, selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan juga pada semua yang terlibat di sini bahwa kita bisa memulai lagi kewajiban para pengembang. Kalau kita jujur menghitung per blok itu kira-kira 4.000 meter persegi, para pengembang yang kewajiban SIPPD ini hutang kepada Pemprov DKI ada 685 blok, Pak, bukan unit, Pak. Kira-kira kasarnya, kalau kita kalikan 100 unit, berarti ada 68.500 unit rumah susun, yang besar maupun kecil. Nah, tentu sudah ada yang beralih, perusahaannya kami sedang mendata. Kenapa? Ini supaya orang yang masih belum beruntung bisa mendapatkan rumah. Kami utamakan dulu yang tinggal di sungai maupun di waduk untuk dipindahkan. Tentu kami dengan konsep yang terpadu nanti, termasuk pelatihan kerja, pelatihan usaha akan dilakukan di satu tempat. Tetapi kami juga menghimbau, bukan menghimbau lagi, kami agak keras dalam hal ini. Kalau para penghuni menjual, mengalihkan sewa pada orang lain, kami akan pidanakan 6 tahun. Karena kalau tidak pidanakan, membangun berapa rumah susun pun tidak pernah cukup. Sedangkan tanah di Jakarta begitu mahal sekarang. Kami terus membeli tanah supaya cukup. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu yang masih belum beruntung nasibnya karena dapat rumah tinggal, kalau nanti anak cucunya sudah beruntung, ya kasih ke orang yang belum beruntung. Jadi Jakarta harus selalu ada rumah bagi orang yang belum beruntung, supaya ketika dia beruntung dia bisa pindah ke tempat lain. Sekarang orang gaji 10 juta lebih tidak bisa beli rumah di Jakarta. Jadi kami juga akan membangun untuk kelas yang gaji belasan juta ini, yang harus bawa mobil dari luar kota masuk buat macet. Kami bukan membangun sampai 40 lantai di tanah-tanah kami. Kami sedang mencari lahan-lahan dari sekolah. Kami mempunyai kira-kira 1.700 lokasi sekolah. Kami sedang berpikir sekolah SD, TK, SMP, SMA digabung saja satu gedung. Lalu sisa lahannya kami akan bangun untuk yang kelas lift. Pakai lift mungkin bisa 40 lantai, minimal 24-26 lantai. Pasar Jaya juga kami sedang gabung, bawahnya selalu pasar. Jadi ada klinik. Ini juga untuk menuju nanti setiap penduduk di DKI 3.000 orang ada satu dokter yang mengurus mereka, sehingga tidak ada lagi orang bisa sakit. Jadi ada preventif promotif. Jadi tiap gedung di Jakarta orang tidak perlu dibondong-bondong untuk sakit. Jadi sebelum sakit sudah kita cegah. Makanya kalau dokter yang baik dia bisa dapat penghasilan baik, kalau yang sakit makin berkurang. Nah, konsep ini yang mau kita lakukan. Kalau tidak punya mampu sekolah ya kita biayai dengan KJP, Kartu Jakarta Pintar. Tetapi sekali lagi kalau orang over sewa, untuk yang sudah terlanjur kami kasih pemutihan sekarang. Yang sudah terlanjur sudah beli sama orang lain, cepat-cepat lakukan pemutihan. Tetapi kalau sudah dapat pemutihan dia jual lagi, dua-dua kami pidanakan, kami akan sita. Karena kalau tidak demikian tidak bisa menyelesaikan masalah DKI. Dan tidak ada lagi uang kerohiman. Jadi kalau tinggal di pinggiran sungai, waduk, tidak ada lagi uang kerohiman. Yang ada adalah kita menyediakan rumah tinggal buat Anda. Jadi kita bisa bayangkan, saya membangun rumah di tanah saya, hak milik, karena P2B datang, izinnya tidak beres, dibongkar, saya tidak dapat uang kerohiman itu. Kenapa saya bangun di tanah negara, di tanah orang lain, dibongkar, saya dapat kerohiman? Dari mana rumusnya itu?
ini yang membuat di Jakarta jadi profesi. Banyak orang tidak perlu kerja, pindah satu tempat. Kalau 5 tahun satu proyek sungai, maka dia dapat 5 kali uang kerohiman. Pindah satu, pindah lagi, pindah satu lagi. Jakarta Timur paling banyak contohnya, Pak Wali Kota tahu. Dapat kerohiman di sini, beli tanah lagi di situ. Dapat berani beli, karena dia tahu ada kerohiman, beli lagi. Jadi sekarang kami minta para pengembang, daripada tanah yang didudukin terus Anda bayar kerohiman, lebih baik bayar kewajiban para pengembang, sediakan rumah susun buat kami. Kami sedang membeli tanah yang banyak, ya ketika kita menggusur orang yang tidak memiliki rumah, kita bisa dengan mudah membedakan mana yang pemain, mana yang bajingan, mana yang butuh rumah. Tidak ada tempat bajingan di Jakarta sekarang. Dan kita dari kepolisian, termasuk oknum aparat segala macam, kita dapat backup sangat baik dari Koramil, dari PM, dari Pangdam, dari Kapolda. Kami akan dengan tegas. Ya tidak ada lagi toleransi. Karena kalau kita lakukan seperti ini, Jakarta tidak akan pernah berubah. Kalau kita berpikir lebih jauh, kami tentu ada risiko melakukan ini semua. Ya untuk apa? Kalau mau ya kami baik-baik saya di sini, jadi wakil gubernur, jadi gubernur. Kalau nanti juga terima gaji juga lumayan. Kalau ini kami bisa dibunuh orang. Tapi kalau kita tidak mau tegas, tidak akan ada Jakarta baru. Dan lebih gawat lagi, jenjang perbedaan jurang antara yang mampu tidak mampu terlalu jauh di Jakarta. Jadi terlalu jauh, gaji UMP 2,2 juta, manajer direktur bisa 200 juta. Ini terlalu jauh jaraknya. Makanya bisa membantu. Di Jakarta ini banyak orang jujur, banyak orang bekerja keras, tapi semua jeripayanya itu hilang begitu saja karena ketidakadilan. Maka tugas kami adalah mengadministrasi keadilan sosial ini dengan baik, supaya kita bisa mengatur dengan baik yang masih belum beruntung di tanggung jawab negara. Jadi jangan ada lagi kemiskinan karena infrastruktur. Tidak boleh lagi ada orang sakit mati di rumah. Tidak boleh lagi ada orang pintar tidak bisa kuliah. Nah ini yang sedang kami rancang. Orang yang rajin tidak mampu beli rumah kita sediakan. Baik, kita harap yang sudah beruntung silakan Anda beli rumah yang layak. Para pengusaha juga bisa mendapatkan uang dengan sistem ini. Tapi sekali lagi kalau para pengusaha nakal, kami tidak segan-segan akan mencabut. Kami lawan semua orang yang mau mengganggu keadilan sosial ini terwujud. Jadi kami pasang badan istilahnya untuk resiko itu. Korbankan juga perumahan kami termasuk sekolah supaya tersedia tempat. Bahkan kami juga katakan, Bapak Ibu kalau mau jual lahan, kasih tahu kami mau beli lahan supaya bisa sedia rumah. Nanti akan terjadi pembagian bisnis yang sangat jelas. Bapak Ibu pemilik properti akan lebih kaya nanti kalau Jakarta tertata rapi. Kami hanya dapat gaji berapa, bonus kami ke gubernur wakil gubernur hanya boleh 10 kali gaji berapapun PAD kami. Jadi kami bekerja di bawah proyek manajer Bapak Ibu properti. Proyek manajer bisa 150 juta, 200 juta. Kami paling tinggi dapat 70-80 juta dari gaji kami. Tapi kami pasang badan, makanya mohon maaf kalau bilang kami kasar. Kami sudah tidak bisa tolerir. Mau berantem pun kami lawan. Tidak ada urusan dengan. Jelas. Makanya kita katakan sekali lagi, orang miskin jangan sampai dibiarkan terus miskin karena negara tidak bisa mengadministrasi keadilan sosial dengan baik. Ya kan? Dengan mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, maka pemancangan tiang pantang pembangunan Rusunawa tahap 2 di Pulau Gebang ini secara resmi dimulai. Mohon izin Bapak di Jakarta untuk menekan tombol sinyal. Hidup Bapak terusin, perjuangan terusin, jangan pandang-pandang. Demikian seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.